Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya. Kita belajar bersama nih teman-teman, untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai jenis-jenis tumbuhan, terutama ini famili Dipterocarpaceae ini teman-teman. Dimana famili Dipterocarpaceae terutama dari jenis-jenis meranti merupakan sekarang yang menjadi program pemerintah, yaitu adanya program teknik silin ini teman-teman, dimana jenis-jenis unggulan setempat terutama yang ada di Kalimantan ini teman-teman akan merupakan bagian yang sangat penting di dalam rangka untuk menjaga kelestarian hutan ini teman-teman. Di depan saya ini ada dua jenis famili Dipterocarpaceae, dua jenis meranti. Ini sama-sama meranti merah ini teman-teman, tapi ini spesiesnya ini berbeda. Ini merupakan jenis unggulan dari program penanaman kita ini teman-teman, karena jenis meranti ini merupakan jenis meranti yang riapnya cukup bagus ini teman-teman. Ya kalau rata-rata mungkin sekitar 2 cm per tahun untuk jenis tanaman tanaman pengayaan ini udah merupakan sesuatu yang bisa diharapkan ini teman-teman. Saya ingin melihatkan kepada teman-teman, akan mengambil gambarnya saya teman-teman, mengenai perbedaan dua jenis ini agar kita tidak keliru apabila kita ingin mencari bibit atau menanam areal pertanaman. Jadi dua jenis ini akan saya ambilkan gambarnya agar kita sama-sama kenal ini teman-teman. Yang di depan saya ini adalah, yang saya pegang ini adalah Shorea leprosula ini teman-teman, Shorea leprosula. Dan yang di sini ini mirip juga ini teman-teman, hampir tidak ada bedanya kalau kita tidak secara detail melihatnya. Ini adalah Shorea parvifolia ini teman-teman. Jadi ini sama-sama meranti merah, cuma spesiesnya ini berbeda ini teman-teman. Nanti akan saya ambilkan gambar secara dekat ini teman-teman. Saya nanti akan ambilkan terutama ciri-ciri khusus yang bisa dilihat di lapangan ini teman-teman, terutama bagi kita orang-orang lapangan apabila kita ingin mencari bibit atau mencari anakan yang ada di dalam hutan. Hal yang pasti yang harus kita lihat pertama kali biasanya adalah daunnya ini teman-teman. Daunnya, dari daunnya itulah kita biasanya bisa menentukan ini dari jenis apa. Teman-teman sekalian, di depan saya ini adalah bibit Shorea leprosula ini teman-teman. Ini merupakan bibit anakan dari meranti merah, yaitu Shorea leprosula. Ciri yang paling mudah untuk kita lihat di lapangan ini daunnya ini teman-teman. Jadi akan saya berikan ini. Ini daunnya seperti ini. Kalau dibandingkan dengan tangan saya tidak begitu lebar ini teman-teman. Kalau kita lihat daunnya, ini daunnya seperti ini teman-teman. Tidak begitu bulat, juga tidak begitu memanjang, dan ujung daunnya ini meruncing seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman ke lapangan nanti apabila mencari anakan, yang dilihat pertama kali adalah pertulangan daunnya ini teman-teman. Untuk Shorea leprosula, di sepanjang pertulangan daunnya, pertulangan daun primer ini, itu ada domatia itu teman-teman. Domatia saya nisbatkan sebagai apa ya? Ini ada seperti kelenjar atau ada koreng ini di kanan kiri dari tulang daun primer ini teman-teman. Jadi ada yang menempel, Nanti teman-teman bisa melihat sendiri atau nanti saya dekatkan videonya ini teman-teman. Jadi di sepanjang tulang daun primernya itu ada domatianya. Ini yang khas dan tidak dimiliki oleh jenis yang lain yang saya tahu nih teman-teman. Jadi ini yang saya ketahui, hanya jenis Shorea leprosula yang domatianya dari pangkal daun sampai ke ujung daun. Ini full nih domatia ini teman-teman. Baik yang baik yang daun masih muda maupun daun yang sudah tua itu biasanya domatianya dari pangkal sampai ujung daun. Dan ini domatianya ini nampak lurus, tidak benjol-benjol ini teman-teman. Jadi seperti ini domatianya. Nah, ini adalah domatia ini teman-teman. Jadi di sepanjang pertulangan daun primer dari pangkal sampai ujung ini, kalau kita lihat
ada apa ya, ada seperti kelenjar ini teman-teman, sampai ke ujung ini. Dan domatianya itu rata, tidak benjol-benjol ini teman-teman. Ini yang sudah tua juga ada kelihatan domatianya. Jadi di sepanjang pertulangan daun primernya itu ada domatianya. Coba kita lihat jenis yang kita lihat pohon yang lainnya atau daun yang lainnya. Ini daun yang lainnya juga seperti ini teman-teman, kelihatan domatianya merata ini teman-teman. Ini biasanya yang sering kita lihat di lapangan untuk membedakan dengan jenis-jenis yang lainnya. Sahabat-sahabat sekalian, dan dua polybag atau dua bibit yang ada di depan saya ini adalah jenis Shorea parvifolia ini teman-teman, sama-sama merantai merah, tetapi ini jenisnya Shorea parvifolia. Kalau kita lihat ciri-ciri di lapangan ya yang sering kita pakai adalah bahwa Shorea parvifolia biasanya daunnya itu kecil-kecil ini teman-teman, kecil-kecil. Kalau kita pegang itu bagian atas dan bagian bawah itu halus, dan ini ujungnya sama-sama meruncing ini teman-teman. Kemudian domatianya itu biasanya berada di pangkal dari daunnya ini teman-teman, berada di tulang daun primer tetapi berada di pangkal dari daunnya ini teman-teman. Dan domatianya itu biasanya menempel di pertulangan daun primer dan sekunder, jadi di pangkal-pangkal daun pertulangan daun primer dan sekunder. Cuma domatianya biasanya tidak sampai ke ujung daun, cuma berada di pangkal daun ini teman-teman. Bahkan kadang-kadang kalau sudah tua itu tidak kelihatan domatianya ini teman-teman. Tapi biasanya secara umum Shorea parvifolia memiliki domatia yang ada di pangkal-pangkal daun ini teman-teman. Kemudian ciri yang berikutnya adalah biasanya ada ini teman-teman. Ini daun penumpu atau stipula. Daun penumpunya itu biasanya sampai daunnya agak tua seperti ini masih ada ini teman-teman. Stipulanya masih muncul ini teman-teman. Jadi kalau dari anakan alam yang ada di hutan, biasanya yang sering kita lihat untuk membedakannya adalah bahwa itu Shorea parvifolia. Yang pertama kita lihat daunnya, ada domatianya di bagian pangkal dari daunnya. Yang kedua adalah stipulanya. Untuk daunnya masih muda biasanya stipulanya masih tertinggal di sini nih teman-teman. Ini domatianya ini teman-teman. Domatia dari Shorea parvifolia. Jadi domatianya itu biasanya hanya ada di pangkal-pangkal dari daunnya ini teman-teman. Jadi tidak sampai ke ujung daun tapi hanya di pangkal-pangkal daunnya. Dan domatianya itu biasanya melebar seperti ini teman-teman. Domatianya melebar. Untuk yang sudah tua coba kita lihat daun yang sudah agak tua. Ini juga ini teman-teman. Ini domatianya kalau kita lihat hanya di pangkal daun ini. Yang kelihatan agak putih nih warnanya teman-teman ini. Dan ke ujung daun tidak ada kelihatan domatianya. Kemudian stipulanya ini teman-teman ini stipulanya masih menempel seperti ini teman-teman. Walaupun daunnya sudah agak tua tapi stipulanya masih menempel dan jelas seperti ini teman-teman. Jadi ini yang sering kita pakai untuk membedakan antara jenis Shorea leprosula dan Shorea parvifolia ini teman-teman. Yang ini adalah Shorea leprosula dengan ditandai dengan domatianya dari pangkal daun sampai ujung daun. Dan yang sampingnya ini adalah Shorea parvifolia dengan tanda yaitu adanya domatia di pangkal daun dan adanya stipula yang ada di pangkal-pangkal daun walaupun daunnya sudah agak tua ini teman-teman.